Perubahan keanggotaan yang dibahas di sesi ini adalah mengenai masuknya anggota baru ke dalam persekutuan. Masuknya anggota baru ini bisa dengan dua cara, yaitu cara pertama dengan membeli modal anggota lama. Di sini anggota baru hanya menggantikan modal anggota lama sehingga tidak ada tambahan modal bagi persekutuan. Yang kedua adalah dengan menambah modal persekutuan. Jadi anggota baru masuk untuk menambah modal persekutuan dan menambah jumlah anggota sekutu juga. Ya, jadi yang pertama itu tidak ada modal masuk, yang kedua ada modal masuk. Ya. Dua-duanya ada anggota baru. Kita memakai ilustrasi persekutuan firma Forever. Kita sebut sebagai firma Forever. Di sini ada neraca firma Forever. Ada aset, total aset 100.000. Lalu ada liabilitas, ya, utang usaha sebesar 5.000 dan modal sekutu sebesar 95.000, ya, terbagi menjadi modal X, Y, dan Z, sehingga total liabilitas dan ekuitas adalah 100.000. Yang berwarna merah ini adalah menunjukkan saldo kredit, sedangkan yang berwarna hitam adalah menunjukkan saldo debit. Firma Forever seperti terlihat dari neraca memiliki 3 orang sekutu, yaitu X, Y, dan Z. Yang ketiganya bersepakat untuk membagi laba dan rugi sesuai dengan rasio 25%, 35%, dan 40%. Di sini Mr. V akan bergabung dan menjadi anggota baru. Mr. V dalam kasus pertama ini akan bergabung dengan membeli modal dari anggota lama, ya. Jadi Mr. V hanya menggantikan modal dari anggota lama, jadi tidak ada tambahan modal bagi persekutuan. Kita lihat bagaimana perubahan modalnya adalah sebagai berikut. Dan V. Modal semula adalah hanya 3 sekutu, yang sekutu lama yaitu 25, 30, dan 40.000. Ya. Nah, ketika modal sekutu itu dibeli oleh anggota baru yaitu Mr. V, ya, modal sekutu X dibeli 100%, sekutu Y 20%, dan sekutu Z dibeli 10%. Jadi 25.000 dibeli 100%, berarti dibeli semuanya 25.000. Ya. Modal Mr. Y sejumlah 30.000 dibeli 20.000, yaitu 6.000. Mr. Z modalnya 40.000 dibeli 10%, yaitu 4.000, sehingga total yang dibeli adalah 35.000, dan 35.000 ini mengurangi modal ketika sekutu lama dan beralih menambah sekutu baru. Jadi secara total tidak ada perubahan, ya, dari 3 sekutu lama berkurang, sekutu baru bertambah dengan jumlah yang sama. Di sini struktur modalnya berubah, ya. Jadi sekutu X sudah tidak memiliki modal, akhirnya modal dari Y menjadi 24.000, Z menjadi 36.000, dan V sekutu baru 35.000. Total modal akhir sama dengan modal semula, itu 95.000. Ayat jurnalnya kita buat.
ya. Modal V bertambah 35.000. Modal ketiga sekutu lama berkurang 35.000 masing-masing. X 25.000, Y berkurang 6.000, dan modal Z berkurang 4.000 ya. Modal adalah ekuitas ya, jadi jika bertambah di kredit, berkurang di debit. Kemudian perubahan pembagian laba ya. Yang semula adalah XYZ, pembagian labanya 25, 35, dan 40 ya. Berubah ya. Jadi pembagian laba untuk X 25%, karena dibeli 100%, maka sebesar 25% ini semua dialihkan ke V. Kemudian sekutu Y, dia semula mendapat pembagian laba 35%, karena dibeli 20% yaitu 7%, maka 7% ini dialihkan kepada V. Z juga 40%, semula dibeli 10% yaitu 4% dialihkan kepada V. Sehingga total yang dialihkan adalah 36% ya. Dan ketika sekutu itu berkurang ya, jadi modal X habis tinggal 0%, modal Y 35 dikurangi 7% tinggal 28%. Modal Z 40% dikurangi 4% ya 36%. Ini adalah skema pembagian yang baru 28, 36, dan 36. Kemudian bagaimana jika Mr. V bergabung dengan memasukkan modal baru? Jadi dia tidak membeli modal sekutu lama, dia membawa modal baru ke dalam persekutuan ya. Jadi total modal persekutuan bertambah. Nah, jadi jika anggota baru masuk bawa investasi modal baru ke dalam persekutuan, maka modal persekutuan bertambah. Di samping juga komposisi modal persekutuan juga berubah ya. Jadi sekarang berapakah investasi atau modal yang masuk tersebut? Yang baru masuk tersebut dinilai. Jadi ada 4 kemungkinan penilaian bagi investasi baru tersebut. Ya, kemungkinan pertama, investasi tersebut dinilai sebesar jumlah yang disetor. Kedua, dinilai lebih kecil daripada jumlah yang disetor. Yang ketiga, dinilai lebih besar daripada jumlah yang disetor. Kemudian kemungkinan keempat, ya, investasi baru tersebut dinilai sebesar jumlah yang disetor ya, dari segi rupiahnya, namun dari segi presentasinya dinilai lebih kecil. Dengan demikian maka timbul goodwill ya. Goodwill adalah aset tak terwujud ya, yang tak teridentifikasi dalam neraca perusahaan. Ya. Aset adalah satu sumber daya ya yang bernilai ekonomik. Ya. Namun goodwill ini tidak ada di neraca ya, karena tidak bisa teridentifikasi, tidak bisa diakui, tidak sulit untuk dinilai ya. Goodwill itu eksis karena adanya mungkin antara lain reputasi perusahaan, pangsa pasar, ya, jaringan dan rantai pasokan yang sudah mapan, dan sistem dan model bisnis yang sudah berjalan dengan baik, dan juga mungkin sumber daya manusia yang mumpuni. Nah, hal-hal tersebut menambah nilai suatu perusahaan, tapi tidak dapat diakui atau diidentifikasi ya sebagai suatu aset di dalam neraca. Goodwill baru muncul ketika terjadi perubahan di dalam
modal permodalan perusahaan, misalkan dalam hal merger atau dalam persekutuan ini goodwill timbul ketika anggota baru memasok dana kepada persekutuan. Kita lihat ilustrasi berikutnya adalah persekutuan firma BC. Ya, firma BC mempunyai struktur modal sebagai berikut ya pada tabel ini. Nah, ada 3 sekutu, Amir, Budi, Cahyo dengan modal masing-masing yang totalnya 30.000. Pembagian laba disepakati adalah 20, 35, dan 45 bagi Amir, Budi, dan Cahyo. Di sini Mr. Dedi akan bergabung dengan membawa dana segar fresh money ya berupa kas sebesar 9.600 ya. Maka dengan adanya dana dari Mr. Dedi itu, maka modal persekutuan adalah menjadi sebagai berikut ya. Jadi jumlah totalnya bertambah menjadi 39.600, dari 30.000 menjadi 39.600. Kemudian sekutu baru muncul di sini Dedi ya, dengan persentasenya 24,24%, yaitu 9.600 dibagi 39.600. Dan persentase modal dari sekutu lama otomatis berkurang dengan adanya anggota baru. Nah, sekarang kita akan melihat 4 kemungkinan ya di mana investasi baru itu dinilai secara berlainan ya. Kemungkinan yang pertama, di mana investasi baru itu dinilai sesuai dengan setoran ya, sebesar dengan setoran. Di sini Mr. Dedi menyetor sebesar 9.600. Diakui juga 9.600. Ya, maka ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat setoran Mr. Dedi adalah kas debit modal Dedi kredit 9.600. Ya, kas bertambah di debit, modal Dedi bertambah di kredit. Kemudian mengenai pembagian laba ya, jika kemudian Mr. Dedi disepakati akan mendapat bagian laba sebesar 20%, maka ketiga anggota lama otomatis hanya akan mendapat 80% ya, ketiganya secara total hanya mendapat 80% karena yang 20% sudah bagian Mr. Dedi ya. 80% ini distribusikan kepada ketiganya sesuai dengan pembagian skema pembagian laba yang lama ya. Jadi 80% ini dibagi ya, skema ini ya. Jadi 80% ini dibagi 3 sesuai dengan skema pembagian lama ya. Jadi Amir mendapatkan 20% dari 80%, yaitu 16%. Budi mendapatkan 35% dari 80%, 8%. Kemudian Cahyo mendapat 35%, total 80%. Ya. Kemudian Dedi masuk 20% ya. Ini yang skema pembagian laba yang baru di sini kolomnya. Ya, jadi Amir dari 20% menjadi 16%, Budi dari 35 menjadi 28, Cahyo 45 menjadi 36, Dedi 20%. Ya. Kemudian kemungkinan kedua, investasi sekutu baru dinilai lebih kecil daripada setoran ya. Jadi modal Mr. Dedi dinilai
20% dari total modal, walaupun jumlah modal di setor Mr. Dedi adalah 24,24% dari total sekutu. Total modal sekutu sebesar 39.600. Selisih penilaian sebesar 4,24% merupakan bonus kepada yang diberikan kepada anggota lama, dan didistribusikan kepada anggota lama sesuai dengan skema pembagian laba yang telah disepakati, ya. Jadi perhitungannya adalah sebagai berikut. Modal Mr. Dedi yang di store 9.600. Kemudian modal Mr. Dedi yang dinilai diakui hanya 20%, yaitu 20% dari total modal 39.600 menjadi hanya 7.920. Selisihnya adalah 1.680, ya, dibagikan sebagai bonus bagi sekutu lama. Nah, 1.680 ini didistribusikan, ya. Kita lihat bagaimana distribusinya. Ini sekutu lama 3. Ini skema pembagian laba semula, ya. 20, 35, 45. Jadi masing-masing mendapat, Amir mendapat 20% dari 1680, yaitu 336. Budi mendapat 35% dari 1680, mendapat 588. Cahyo mendapat bagian 756, total 1680, ya. 1680. Nah, ini bonus ini ditambahkan kepada modal semula, ya. Jadi Amir semula hanya 8.000 ditambah bonus 336 sehingga modal baru menjadi 8336, ya. Budi semula 10.000 ditambah 588 jadi 10.588. Cahyo berubah menjadi 12.756. Kemudian Dedi sebagai anggota baru masuk dengan modal yang diakui 7.920, total 39.600. Kemudian ayat jurnalnya untuk mencatat setoran modal Dedi dan distribusi bonus kepada sekutu lama adalah sebagai berikut, ya. Kas bertambah, ya. Ini setoran Dedi, kas. Kemudian modal Dedi, nah di sini kas bertambah disetor oleh Dedi 9.600, namun modal Dedi hanya bertambah 7.920. Nah, selisihnya ini menambah modal ketika sekutu yang lama. Sesuai dengan distribusi di tabel ini, ya. Kemudian kemungkinan ketiga, bagaimana jika investasi sekutu baru dinilai lebih besar daripada setoran sekutu baru tersebut, ya. Misalkan modal Mr. Dedi dinilai sebesar 25% dari total modal, walaupun sebenarnya jumlah modal di setor Dedi seperti kita lihat dari tabel yang tadi hanya 24,24%. Ya, dinilai lebih besar, ya, 25. Selisihnya sebesar 0,76%, ya, itu adalah bonus bagi Mr. Dedi, ya, yang diberikan dari anggota lama, ya, dan didistribusikan sesuai dengan skema pembagian laba yang telah disepakati, ya. Jadi kita lihat perhitungannya. Bonus dari sekutu lama, modal Mr. Dedi disetorkan 9.600, namun modal Mr. Dedi yang diakui 25% kali 39.600, 9.900, jadi lebih besar 300. Itu mengambil dari sekutu lama, ya.
bonus bagi Mr. Dedi, ambil dari sekutu lama 300. 300 itu dibagi di antara sekutu lama sesuai dengan skema pembagian laba yang semula ya ini. Ya, jadi Mr. Amir ya harus membagi modalnya sebesar 20% dari 300. 60. Budi 35% dari 300, 105. Cahyo mendapat bagian 135, jadi total 300 diambil dari ketiga sekutu lama ini ya. Kemudian ini merubah modal mereka ya, yang Amir tadinya 8.000 karena diambil 60 menjadi 7.940. Budi dari 10.000 menjadi 9.895. Cahyo dari 12.000 diambil 135 menjadi 11.865. Nah, Dedi mendapat bagian 9.900, total 39.600. Ini adalah ayat jurnal untuk mencatat setoran Mr. Dedi dan distribusi bonus dari sekutu lama. Ya. Kas disetor Dedi 9.600. Ya, modal Dedi bertambah 9.900. Ya. Tambahan modal Dedi sebesar 300 berasal dari pengurangan modal ketika sekutu lama ini ya di debat. Terus kemungkinan keempat, ya di sini investasi sekutu baru dinilai sesuai setoran dalam hal jumlah rupiahnya, tapi dalam persentasenya dia lebih kecil. Ya, dengan demikian timbul goodwill. Kita lihat bagaimana perhitungan goodwill tersebut. Ya, modal Mr. Dedi dinilai sesuai dengan setoran yaitu 9.600. Namun persentasenya hanya sebesar 24%. Ya. Harusnya 24%, ya. Penilaian tersebut menimbulkan goodwill, ya. Karena total modal persekutuan sekarang menjadi lebih besar daripada semula ya, karena ada goodwill tersebut yang timbul. Goodwill tersebut berapa ya, dan bagaimana membaginya. Ya, goodwill tersebut dibagi kepada sekutu lama ya di sini ya. Ya, goodwill ini didistribusikan sesuai dengan skema pembagian laba yang menambah modal bagi sekutu lama ya. Jadi aset bertambah, modal bertambah. Ya, yang kita perhitungannya adalah demikian. Modal di store Mr. Dedi 9.600 ya. Persentase modal di store yang diakui 24% ya. Jadi 9.600 diakui sebagai 24% dari total. Berapakah total modal sekutu? Ya, jadi total modal sekutu 9.600 dibagi 24% sama dengan 40.000. Inilah total modal sekutu yang diakui ya. Semula adalah 39.600. Jadi bertambah 400, ini adalah goodwill. Nah, goodwill ini dibagikan kepada sekutu lama. Ya, 3 sekutu lama sebagai tambahan modal. Dan didistribusikan sesuai dengan skema pembagian laba. Kita lihat di sini goodwill yang didistribusikan 400 ya, dibagikan sesuai dengan skema pembagian laba ini ya. Jadi Amir mendapat 20% dari 400 yaitu 80. Budi mendapat 35% dari 400 yaitu 140. Cahyo mendapat 180. Jadi modal Amir bertambah dari 8.000
ditambah 80 ya, menjadi 8.080. Budi juga bertambah dari 10.000 menjadi 10.140. Cahyo dari 12.000 menjadi 12.180 ya. Dedi tetap sesuai dengan setorannya 9.600, total 40.000. Ini ya jurnalnya untuk mencatat setoran modal Dedi dan bagaimana goodwill timbul dan didistribusikan ya. Jadi kas timbul karena setoran Dedi ya bertambah, modal Dedi juga bertambah dengan jumlah yang sama 9.600 ya. Namun di sini timbul goodwill ya, aset. Goodwill itu aset ya. Dan aset itu menambah modal itu didistribusikan kepada sekutu lama 400 masing-masing seperti di dalam tabel tersebut. Demikian.